Nanti kita akan jelaskan miqatnya di mana. Setelah itu baru kita bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, dan seterusnya. Namun sebelum talbiyah kita mesti meniatkan dulu. Jangan tiba-tiba ujug-ujug talbiyah. Ya. Kalau kita miqatnya di Madinah di Bir Ali, maka nanti saya akan mengingatkan Bapak Ibu dipastikan semua sudah tidak ada larangan-larangan ihram. Untuk yang laki-laki sudah tidak menggunakan pakaian yang berjahit, sudah tidak boleh lagi pakai parfum dan sebagainya. Kenapa? Karena kita akan memulai untuk ihram umroh, niat ya, ihlal ihram umroh. Biasanya kalau saya biar fokus niatnya, biar pelafalan dan pengucapan niatnya biar mantap, itu di bis kalau saya. Kalau di Madinah di Bir Ali, nggak di masjid. Jadi kalau di masjid boleh turun sholat tahiyatul masjid aja ya, karena sholat zuhur dan sholat asarnya udah ditarik jama qasar takdim ya di Masjid Nabawi. Tinggal kita kan perjalanan kurang lebih 6 jam ya ke Mekah kalau ke Madinah dulu. Kemudian kita niatnya itu di bis, tetapi sebelum bis berjalan, jadi posisi masih di Bir Ali ya. Oke, nanti itu teknis ya. Baik, berikutnya sekilas aja dulu tentang ihram ya. Sekarang berikutnya Ibu Bapak bisa lihat di sini, ini pakaian ihram untuk siapa? Laki-laki. Laki-laki. Seperti inilah pakaian ihramnya. Ada yang sudah bisa pakai pakaian ihram? Belum? Mau dicontohin? Pakai pakaian ihram, bawa kain ihram ya, kata enggak ya? Sebetulnya pakai pakaian ihram itu simple, praktis sekali. Saya udah bikin konten di Mabruk TV, bisa dicek aja cara menggunakan kain ihram ya. Praktis dan punya banyak sekali cara-caranya. Memang yang dirasa sulit, susah itu adalah sarungnya. Kalau selendangnya mah tinggal simple, kalau selendangnya tinggal ditempelkan ke pundak. Kalau nggak tawaf berarti ditutup, lagi sholat dua pundak. Kalau lagi tawaf pundak sebelah kanan terbuka. Mau dicontohin sama Kang Tatan? Boleh? Cara menggunakannya sama Ustaz saja sinanya. Jadi dari travel dikasih kain ihram ada berapa? Ya, 2 lembar kain ihram ya. Pilih ayanu hiji, Ustaz cina abdi hiji, boleh. Nanti minta lagi satu lagi, ya pilih teka lebetkan. Tapi semua dipastikan adalah sudah pakai plastik, sudah dibungkus, terdiri dari 2 lembar kain ihram. Jadi penggunaannya juga sangat praktis, simple ya. Pernah bapak-bapak pernah pakai sarung? Pernah? Insya Allah pernah pakai sarung ya. Masa seumur hidup belum pernah pakai sarung? Semua pasti pernah ngalamin pakai sarung. Minimal pas menuju hitanan. Oke. Ini coba lihat, jangan berkedip ya, dan jangan bernafas. Mati. Oke, ini ujungnya ditemukan ya, pertemukan. Ujungnya pertemukan. Mau yang simple atau yang agak rumit? Simple aja ya. Kalau ya simple ya kayak pakai sarung. Udah selesai. Ini yang simple. Ya, di atas mata kaki jangan lupa nanti kain ihramnya. Ini yang simple. Ustadz, karena kan nggak pakai CD ya. Tahu CD? Apa itu CD? CD sama VCD sama DVD beda ya. Kalau ini CD ya. CD-nya adalah celana dalam. Oke, karena nggak pakai celana dalam, yang cowok semuanya buligir. Tahu buligir? Buligir sama dengan bulucun ya. Jadi nggak pakai sehelai lembar kain pun. Kalau dirasa kurang kuat, boleh pakai sabuk ya. Pakai sabuk. Nanti dikasih sabuknya juga, sabuk khusus haji umroh yang di sampingnya ada saku kanan, saku kiri. Ustadz, saya sabuknya udah dikasih sih dari Mabruk, tapi kemudian ketinggalan pas lagi packing itu ketinggalan.
saya mau pakai tali rapia boleh nggak? Boleh, ada itu izin mah. Pakai tali rapia. Atau pakai sabuk biasa juga kalau dirasa nyaman nggak aja persoalan. Kalau saya kadang pakai sabuk, kadang nggak pakai sabuk. Ya, aman insya Allah. Nggak pakai sabuk juga aman. Gimana kita menggunakannya? Ya. Oke, jadi kalau satu waktu nggak bawa sabuk, jangan kemudian lantas kita tegang. Apalagi Ustadz saya baru pertama umroh, nggak bawa sabuk, nggak apa-apa. Nanti begitu kita mau ihram, buat yang laki-laki boleh panggil saya, Ustadz saya mau langsung aja tutorialnya di sana. Kalau dirasa kurang yakin, boleh nanti kita praktekkan. Ya, biasanya saya ke kamar kalau yang dibutuhkan ya. Tapi kalau misalkan ada yang saya udah bisa, nggak perlu ya, tinggal WhatsApp aja. Baik, nah kalau atasannya hilang. Atasannya kayak ini di foto, di gambar. Simpel ya atasannya ya. Atasannya kalau lagi tawaf, pundak sebelah kanan terbuka. Tapi kalau pas sholat harus saling ngingetin. Pas sholat kedua pundaknya harus tertutup. Ingetin, ibu-ibu juga boleh ingetin yang bapak-bapak, papa eta bade sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, tutupan, tutup. Nanti pas sa'i tutup. Pas sa'i mau ditutup mau dibuka pundak kanannya terserah. Tapi biasanya pas sa'i ditutup aja. Cuma pas tawaf pundak sebelah kanan terbuka ya. Baik, simpel sekali. Berikutnya, nah ini untuk wanita. Kalau wanita sebetulnya simpel juga sih ya. Apa yang sudah dipakai itu sudah ihram. Seluruh tubuh wanita ini adalah aurat kecuali muka dan kedua telapak tangan. Ya, artinya kalau kaki kalau nggak pakai kaos kaki aurat bukan Bu? Aurat. Jadi ibu-ibu punten harus pakai kaos kaki karena itu aurat. Nah pas lagi ihram nanti harus tertutup semuanya kecuali muka dan kedua telapak tangan. Suka ada yang nanya ke saya, Ustadz, saya pun ini apa sih punggungnya ditutup nggak? Nggak usah, dah ini mah bukan aurat. Ya. Jadi gini aja nggak apa-apa, terbuka. Kemudian saya pakai apa sih yang tutupan teh kayak masker teh non? Cadar, nggak usah pakai cadar. Ya. Terus kalau masker gimana? Kalau masker kalau situasi kondisinya masih diwajibkan untuk pakai masker, masker tidak termasuk yang dilarang, boleh. Ya. Tapi kalau dirasa kemudian Ustadz, sekarang dirasa udah aman, nyaman, silakan. Tapi kalau dirasa ibu bapak masih pengen pakai masker, nggak ada persoalan ya. Baik, berikutnya ini contoh pakaian ihram. Terus ini contoh pakaian ihram. Ya, cara berihram. Pertama, ketika kita berihram, pertama mesti bersih. Sebaiknya mandi. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, di antara sunnah ialah mandi bila hendak ihram dan ketika memasuki kota Makkah. Mandi dulu ya. Kita jadwalnya Kang Tatan ke Madinah dulu ya. Nah, ke Madinah dulu. Jadi mandi ihramnya nggak perlu di Bandung kayaknya tos ibak. Opat dinten, 3 dinten 1 acan. Jadi mandinya nanti ketika kita ke Madinah dulu. Tujuan pertama Madinah. Ibu di sana perbanyak ibadah sesuai sunnah ya. Kemudian hari ketiga biasanya pas kita mau check out biasanya siang ya jam 2. Kita zuhur asar di jama, zuhur asar jama di Masjid Nabawi karena perjalanan cukup panjang ke Makkah. Nah, berarti mandinya di pagi-pagi. Gimana? Oh, ke Mekah dulu. Nah, kalau ke Mekah dulu gimana coba? Kalau ke Mekah dulu gimana? Ke Mekah dulu, Jakarta Jeddah itu kurang lebih 9 jam. Bapak Ibu gak usah khawatir, kita ke Orchard dulu ya. Di Orchard itu ada pemantapan lagi manasik. Di sana kita bisa untuk memantapkan manasik. Pertama kita bisa bersih-bersih. Karena kalau judulnya ke Mekah dulu, dari Jakarta ke mana? Jeddah. Dari Jeddah ke Mekah. Kemudian setelah kita tiba di Mekah, di hotel itu biasanya kita sudah dalam posisi berihram dan sudah berniat. Berniatnya di mana? Berniatnya di dalam pesawat, bukan di atas pesawat. Kalau di atas pesawat
keanginan di dalam pesawat. Ya, di dalam pesawat kurang lebih 15 sampai 20 menit sebelum naon sih turun teh Bu. Kan pami ngapung namina take off, pami lungsur landing. Itu sudah berniat ihram. Nah, itu nanti tugas saya akan mengingatkan. Pramugari suka ngingetin, bahkan di layar juga ngingetin ya. Alhamdulillah sudah ada amplop, bukan amplop. Sudah ada kertas untuk break sholat asar. Nanti kita akan lanjutkan. Jangan kemana-mana, tetap di 103,9 OS Radio Bandung. Tetap di sini, jangan dulu pulang. Kita belum selesai ya. Jangan dulu pulang. Insya Allah pada asar kita akan lanjutkan kembali di materi yang pertama nih, bab bersih-bersih tadi. Ya, di mana kita harus mandi, kemudian di mana kita berniat, dan kemudian apa sih yang nanti kita laksanakan ketika kita berihram. Hal-hal apa saja. Cukup untuk break ya. Saya dari tadi lihat HP terus karena bisi keburu azan asar ya. Kita mau rehat sejenak. Insya Allah setelah asar kita langsung lanjutkan materi. Saya mau persingkat, biar Bapak Ibu juga nggak kelelahan ya. Nanti kita bisa perbanyak tanya jawab ya, insya Allah. Sudah pada makan belum? Belum? Sami. Terima kasih. Kita tutup dulu dengan doa subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.